Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Inggris. Hari ini kita akan membahas pelajaran ke-11, lesson 11, story. Di pelajaran 11 ini akan kita belajari adalah tentang simple past tense dan how to express about a doubt. Bagaimana mengekspresikan keraguan-raguan dalam bahasa Inggris. Mari teman-teman, kita ikuti penjelasan berikut ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita pelajari lesson 11, story about past continuous tense and expressing that. Hari ini kita akan belajar tentang materi yang pertama, past continuous tense atau past tense yang sudah kita pelajari pada bab sebelumnya, dan yang kedua tentang expressing that. Mari kita memasuki materi yang pertama. Sekarang teman-teman tugasnya adalah mendengarkan dan mengikuti apa yang diucapkan oleh suara ini ya. Nanti Bapak akan tampakkan. A sunny Sunday. I got up at 6 o'clock. I took a bath. I put on my jeans and t-shirt. Mom and Dad took me to the zoo. I watched the tiger. I fed the deer. We rode the sky train. I rode the elephant. We got home in the evening. It was a happy Sunday. Ya, bagaimana teman-teman? Sudah didengarkan dan diikuti di rumah masing-masing? Ya, perlu teman-teman ketahui, ungkapan-ungkapan yang diucapkan tadi banyak sekali menggunakan ungkapan simple past tense yang sudah kita pelajari pada bab sebelumnya. Oke, marilah kita ulangi tentang pelajaran yang sudah teman-teman dapatkan pada pertemuan yang lalu tentang past tense. Di sini Pak Guru akan membandingkan dengan simple present, kemudian di sebelah kanannya adalah simple past. Ya. Pada simple present di sini ada kalimat Zainab goes to the school. Kemudian kita rubah menjadi bentuk simple past menjadi Zainab went to the school yesterday. Oke. Remember, diingat kembali kata keterangan waktunya dalam simple past itu ada yesterday, ada last week, dan sebagainya. Di sini ada kalimat kedua, I visit my grandmother. Kemudian di simple pastnya dia berubah. Di sini kata kerjanya atau verbnya visit menjadi visited. I visited my grandmother last week. And then di simple present, Vian is not at home. Kemudian di simple pastnya Vian was not at home. Nah, di sini akan kita pelajari atau perdalam teman-teman ya. Di sini ada kata to be dalam bentuk past adalah was. Nah, bagaimana lebih dalamnya lagi? Baik, sama-sama akan kita pelajari tentang di sini ya, past continuous tense. Apa itu past continuous tense? Ya, past continuous tense adalah bentuk kalimat yang digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang sedang terjadi di masa lampau. Jadi teman-teman bisa menggunakan ungkapan past continuous tense untuk kejadian ya yang sedang terjadi tapi di masa lampau. Sekarang kita lihat bersama-sama teman-teman untuk bentuk dari past continuous tense. Perhatikan di sini ada subjek I, he, she, it. Ya, di sini menggunakan to be was. Ya, khusus untuk past, maka to be-nya adalah was.
Kalau menggunakan present to be itunya menggunakan am atau is. Kemudian untuk past-nya adalah was. Adapun dengan subjek I, you, they, we menggunakan to be, were. Ya. Kemudian di sini ada verb plus ing sebagai ciri khas dari continuous-nya di sini ya, continuous-nya. Jadi write menjadi riding, kemudian di sini juga ya ada riding, mengendarai. Kemudian ditambah dengan objek a bike. Sehingga di sini menjadi I was riding a bike. Kemudian they were riding a bike. Oke teman-teman ya, bisa dibedakan antara past tense dengan past continuous tense. Oke, bagaimana contoh penggunaannya dalam kalimat? Ya, perhatikan ya teman-teman. Dalam kalimat bentuk positif, di sini ada contoh, he was crossing the river. Nah, bagaimana kalau kita rubah ke bentuk negatifnya, teman-teman? Perhatikan di sini, ya, dia akan menjadi he was not crossing the river. Di sini ada tambahan kata not. Kemudian bagaimana kalau dirubah dalam bentuk pertanyaan atau interrogatif? Maka dia ya to be was-nya ditaruh di depan teman-teman ya, seperti ini. Was he crossing the river? Ya, maka dia menyeberangi sungai. Oke, di sini terjadi perubahan posisi ya, teman-teman. Nah, contoh yang kedua adalah pada kalimat positif, you were playing soccer yesterday. Nah, teman-teman bisa kalau dirubah ke kalimat negatif seperti apa? Ya, benar. You were not playing soccer yesterday. Nah, yang ketiga, bagaimana kalau dirubah ke bentuk interrogatif? Ya, dia akan menjadi were you playing soccer yesterday? Nah, seperti itu teman-teman. Jadi perhatikan bentuk perubahan posisinya to be dalam past yaitu was dan were. Kita ingat lagi kalau was itu ya subjeknya adalah he, she, it, I ya. Kemudian kalau were you, they, we. Diingat-ingat ya teman-teman. Lalu marilah kita berlatih melengkapi kalimat di bawah ini menggunakan simple past dan past continuous. Nah, jika ada kalimat di sini teman-teman, I had a wonderful time last Sunday. Di sini adalah bentuk kalimat positif. Nah, siapa yang bisa merubah ke bentuk kalimat negatif? Ya, Pak Guru kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Siapa yang menjawab seperti ini? Ya, Pak Guru percaya kalian bisa menjawab dengan benar ya. I did have a wonderful time last Sunday. Di sini ada perubahan ya teman-teman. Kata had ketika dirubah ke bentuk negatif menjadi have. Kemudian ada kata bantunya did not, atau jika disingkat menjadi didn't. Kita lanjut ke latihan yang kedua, soal yang kedua. They were not crying last night. Ini adalah bentuk kalimat negatif. Bagaimana kalau dirubah ke bentuk kalimat positif? Iya, betul teman-teman. Jadinya seperti ini ya. They were crying last night. Tinggal dihilangkan not-nya. Oke teman-teman, bagaimana? Mudah bukan?
Semakin banyak teman-teman berlatih merubah bentuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif dengan menggunakan simple past dan past continuous tense, maka teman-teman akan semakin mahir dalam berbahasa Inggris. Ya, teman-teman, sukakah kalian mendengarkan cerita? Bapak yakin kalian suka mendengarkan cerita, apalagi cerita dalam bahasa Inggris. Tahukah kalian, di dalam bahasa Inggris, untuk menulis cerita banyak sekali yang menggunakan kalimat dalam bentuk simple past tense atau past continuous tense. Pada kali ini, teman-teman akan Pak Indra dengarkan cerita dalam bahasa Inggris yang berjudul The Rabbit and the Turtle. Dengarkan ya. The Rabbit and the Turtle. Once a rabbit was roaming near a lake in a forest. Suddenly, he saw a turtle and mocked him, saying, "Hurry up, you slowpoke! Don't you find life very dull, taking so long to cover a few yards? I could have run to the other side of the lake by now." The turtle felt angry, and so he dared the rabbit to a race. The race course was through the woods to a goal to the other side. The rabbit agreed lovingly. In a few minutes, he was away and out of sight. What a funny race is it, he said to himself. I am already halfway through, but it's so very cold. Why shouldn't I have a nap in the warm sunshine? The turtle walked steadily on and on. In a short time, he passed by the sleeping rabbit. The rabbit slept far longer than he had intended. When he woke up at last, he looked around in surprise and said to himself, "Not even a sign of the poor turtle anywhere. I had better trot along and finish the race." The rabbit ran to the goal. He was amazed to see all the animals cheering the turtle who had arrived just a minute earlier. How ashamed he felt indeed. The end. Nah, teman-teman, bagaimana cerita The Rabbit and the Turtle? Menarik bukan? Tentunya kalian bisa mengambil pelajaran dari cerita ini. Cerita ini sedikit banyak memberikan pelajaran tentang bagaimana seseorang tidak boleh sombong kepada orang lain. Orang yang sombong seperti pada kelinci, maka dia akan dikalahkan sendiri dengan kesombongannya. Singkat cerita, akhirnya lomba larinya dimenangkan oleh kura-kura ya. Padahal kita tahu kura-kura berjalan dengan lambat, sementara kelinci berlari dengan cepat ya. Nah, teman-teman, jangan sampai kalian bingung ya, seperti gorila ini. Gorila ini juga bingung ya, bagaimana kok bisa ya seekor kura-kura mengalahkan seekor kelinci. Dan mungkin kalau yang mendengarkan kisah ini juga dia akan meragukan ya, apakah benar atau enggak nih ya. Nah, daripada kalian ragu-ragu, kita hari ini akan belajar tentang bagaimana mengekspresikan atau mengungkapkan keraguan-raguan dalam bahasa Inggris. Expressing doubt.
Expressing thoughts maksudnya adalah ungkapan atau ekspresi yang biasa digunakan untuk menyatakan keraguan-raguan akan sesuatu hal. Ya, biasanya kalau kalian mendengarkan cerita dari teman, lalu kalau kalian tidak melihatnya sendiri atau tidak yakin, maka teman-teman akan berkata, ya, bagaimana? Apakah benar cerita seperti ini? Nah, kalau dalam bahasa Inggris ada ungkapannya teman-teman, ya. Di sini kita akan mengungkapkan dalam kalimat are you sure? Nah, seperti itu ya. Are you sure? Nah, kemudian apa jawabannya kalau kita ditanya seperti itu? Maka jawabannya ada beberapa pilihan, teman-teman. Ya, kalau di sini are you sure artinya apakah kamu yakin? Oke, kemudian jawabannya I'm not sure. Saya tidak yakin. I'm not really sure. Saya tidak begitu yakin. I don't know for sure. Saya juga tidak yakin. I doubt it. Saya meragukan hal itu. Nah, 4 opsi jawaban ini bisa teman-teman pakai ketika ditanya tentang are you sure. Apakah kamu yakin? Ya, teman-teman. Bagaimana pelajaran pada hari ini? Semoga kalian bisa memahami materi yang dijelaskan pada hari ini. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan kalian lihat contoh dialog antara di sini Johnny dan Winda. Ya. Winda mengatakan kepada Johnny, "Storm will come this afternoon." Kemudian Johnny meragukan hal itu, meragukan pernyataan Winda. Sehingga Johnny mengatakan, I doubt it. The sun is shining. Saya meragukan hal itu. Coba lihat matahari bersinar dengan terang. Kemudian Winda menjawab, you'll see, I can feel the clouds coming. Ya, kamu lihat saja, saya bisa merasakan, ya, di sini clouds atau awan-awan yang hitam itu datang, ya. Oke, teman-teman. Demikian materi yang bisa kita pelajari pada hari ini. Kesimpulannya adalah past continuous tense digunakan untuk mengungkapkan kejadian yang sedang terjadi di masa lampau, ya. Ciri-cirinya teman-teman bisa menggunakan was atau were sebagai to be-nya dan ditambah verb plus ing, ya, kata kerjanya tambah ing. Lalu selanjutnya di dalam naratif teks atau teks cerita yang barusan kita dengar, biasanya menggunakan ungkapan kalimat dalam bentuk past tense atau past continuous tense. Dan yang terakhir, ketika kita ragu-ragu akan sesuatu hal, maka kita bisa mengungkapkannya dengan menggunakan kalimat are you sure? Are you sure? Apakah kamu yakin? Dan jawabannya ada di materi yang sama-sama teman-teman pelajari. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, teman-teman, bagaimana materi bahasa Inggris kita pada hari ini? Sudah jelas bukan? Nah, tentunya jika teman-teman ada materi atau bagian yang tidak jelas, silakan ditanyakan kepada guru bahasa Inggrisnya masing-masing. Demikian, sampai di sini mari kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.